Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sampai pada hari yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Sehingga sama-sama kita bisa melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, mengayunkan badan, menjalani aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang berhasil membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang penuh dengan cahaya, rahmatul lil alamin. Dengan apa tuh? Dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, pada kesempatan mulia ini, insya Allah saya akan membagikan sedikit tentang 5 perkara yang merusak pahala puasa. Saudari-saudaraku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang hanya merusak pahalanya saja. Insya Allah, untuk perkara-perkara yang membatalkan puasa, saudari-saudara Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Maka kali ini kita akan fokus membahas tentang 5 perkara yang hanya merusak pahalanya saja. Puasanya tetap sah, namun kita tidak mendapat pahala apapun dari puasa itu. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama ada bohong, berbohong. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini, kita berpuasa penuh seharian, menahan lapar, haus, dahaga, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dari mulai subuh sampai maghrib, dari mulai pagi sampai malam, dari mulai gelap sampai gelap lagi. Tapi jika kita mengatakan suatu kebohongan di hari itu, maka kita tidak akan mendapatkan pahala puasa bahkan 1% pun. Hilang begitu saja. Kenapa? Karena berbohong itu merusak pahala puasa. Berbohong itu merugikan orang lain. Berbohong itu termasuk sifatnya syaitan. Berbohong itu adalah ciri-ciri dari orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, nah apa tuh yang kedua? Yang kedua adalah adu domba. Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini, adu domba bukan hanya berasal dari mulut, bukan hanya dari lisan, bukan hanya dari ucapan, kata-kata ataupun ungkapan, tapi adu domba juga bisa menggunakan jari jemari. Ya, bagaimana caranya? Ambil handphone, lalu dengan handphone itu kita bisa mengadu domba. Bukan hanya satu desa, bukan hanya satu kota, bukan hanya satu provinsi, melainkan satu negara, bahkan satu dunia bisa kita adu domba. Maka daripada itu, di zaman sekarang ini kita harus pintar memilah mana berita yang baik, mana berita yang tidak baik. Yang ketiga adalah ghibah atau gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, ketika saya katakan ghibah, ketika saya katakan gosip, semuanya pada nyengir. Pasti banyak yang melakukan ini. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang itu tidak bisa kalau sehari saja tidak membicarakan keburukan orang lain, sehari saja tidak mengoreksi kehidupan orang lain.
Padahal dirinya sendiri belum dikoreksi, belum pernah introspeksi diri sendiri, belum pernah muhasabah diri sendiri. Yang ketiga adalah gibah atau gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, ketika saya katakan gosip, semuanya pada nyengir. Karena apa? Karena banyak orang yang melakukan hal ini. Bahkan ketika di bulan Ramadan. Karena banyak manusia zaman sekarang itu tidak tahan kalau satu hari saja tidak mengoreksi kehidupan orang lain. Satu hari saja tidak mengoreksi kehidupan orang lain. Padahal kehidupannya sendiri, dirinya sendiri belum pernah diintrospeksi, belum pernah muhasabah diri sendiri. Maka daripada itu, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, mari sama-sama kita belajar untuk menahan lisan kita dari membicarakan keburukan orang lain. Menahan diri kita untuk terlibat dari yang namanya ghibah. Baik sebagai orang yang menggibahkan atau orang yang hanya mendengarkan gibahnya saja. Karena kedua orang itu tetaplah sama. Walaupun dia hanya mendengarkan, tapi dia juga mendapat dosa dari ghibah itu. Nah, yang keempat adalah bersumpah palsu. Bersumpah palsu baik untuk keuntungan diri sendiri maupun untuk merugikan pihak lain. Apalagi kalau sumpah palsunya itu atas nama Allah. Demi Allah, wallah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima adalah melihat dengan syahwat. Di zaman sekarang ini, kalau mau buat zina mata, kalau mau bikin dosa mata, gampang. Buka HP, terus lihat, astagfirullahaladzim. Makanya di zaman sekarang ini, kita harus sekali lagi bijak menggunakan handphone, bijak menggunakan sosial media. Karena banyak dosa yang bisa ditimbulkan dari satu genggaman itu. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. 2-3 ikan teri ke salak batu. Jumpa lagi lain waktu, insya Allah. Tsummassalamu alaika, tsummassalamu alaiki, tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.